Halo. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita bisa bilang luar biasa itu oleh karena apa? Oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua oleh karena kasih setia, penyertaan, anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau sudah berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami yakin Engkau hadir bersama-sama kami dan siap untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau bumi boleh berlalu, bulan boleh hilang sinarnya, tapi satu hal yang tetap itu selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang terus bisa mencintai Tuhan Yesus, lambaikan tangan. Semua ya, amin, puji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. shalala, Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri? Ya, kalau masih pagi kita mau bergoyang-goyang gitu ya. Amin, kita mau bergoyang buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, kita mau goyang gini aja. Oke? Nanti kalau sialalala, tangannya diangkat dong. Sialalala, gitu ya. Oke? Yuk, musik yuk. Tangannya diangkat di atas. Cinta Yesus. Yesus cinta Sekali saya. lagi Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku Amin. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh ya, tetap cinta Yesus. Amin. Apapun yang terjadi di antara kita, di sekitar kita, kita mau tetap Cinta Yesus. Karena Tuhan itu adalah gunung batu kita, kota benteng kita. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, Bahwa Tuhan juga kota bentengku. bahwa Tuhan juga, Tuhan juga amin Tuhan, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sebentar, kita mau berpasangan-pasangan. kita mau berpasangan dua-dua gitu loh dengan teman. Ketika kita katakan bahwa Tuhan juga, kita mau peluk teman kita mau kasih kata-kata gitu, bahwa Tuhan juga. Amin. Ya, kita mau saling mengingatkan. Ya, kita mau di sini, kita mau saling mengingatkan, kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Apapun keadaan kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya, aku percaya Dia sang pelindungku. aku percaya akan Dia tangguh selamatku. aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia sang pelindungku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapak Ibu percaya ketika kita sakit lemah tubuh, percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan. Ketika kita dalam keadaan masalah beban berat dalam keluarga kita, sanggup Tuhan lepaskan. Amin. Aku percaya akan Dia sang pelindungku. aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat
tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya mau bertanya nih, ada yang sudah memiliki anak loh. Kayaknya masih muda-muda di sini ya. Ada yang punya di sini yang punya anak, bisa angkat tangan. Oh, bisa semua pasti ya. Anaknya yang paling banyak siapa ya di sini ya? Oh, Pak Robert, anaknya berapa? 6. Ada yang melebihi? Enggak ada. Punya anak sudah nih, pangkatnya 1. Ada yang sudah punya cucu? Oh iya, cucunya paling banyak sekarang nih. Siapa nih yang cucunya paling banyak? Yang cucunya 2 ada? Oh ibu. Ada yang lebih dari 2 cucunya? 4. Pak Robert? Cucunya 5? Cucunya 6. Oke. Sekarang tanya lagi, ada yang sudah punya cicit? Ada. Ibu, cicit. Ada berapa cicitnya? 1. Siapa lagi punya cicit? Cicitnya berapa? 2. Wah, kalau kemana-mana bertemu dengan orang gitu, nggak ditanya mobilmu ada berapa ya? Nggak ditanya rumahmu berapa? Enggak, yang ditanya apa? Anaknya sudah berapa? Cucunya sudah berapa gitu ya? Itu kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sampai saat ini, sampai selama-lamanya, sampai cucu kita, cicit kita yang mungkin belum punya cucu, punya cicit nanti, nggak pernah akan meminta-minta, ya, oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucu kita, Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin Tuhan. karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucu kita, Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh, luar biasa. Keuntungan yang luar biasa kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kalau firman Tuhan katakan, siapakah orang yang disebut berbahagia? Berbahagia bukan berarti kita memiliki kekayaan atau pangkat atau segalanya, tapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bersyukur. Berbahagialah orang yang dekat dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung, percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, tangan Tuhan yang tidak terlihat itu yang senantiasa akan menyertai dan memimpin kita. Apapun hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Bersamamu Bapakku lewati semua. Apapun masalah hidup kita, tantangan hidup kita, musim yang kita lalui, hanya bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Yesus. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan
tetap bersamamu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Wijaya. Kami mohon Ibu Rifka untuk kita dalam Ibu Marta untuk memimpin dalam doa firman. Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor Wijaya. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, teramat baik, di atas yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Cinta kasih, sayang-Mu selalu hadir dan kami selalu menikmatinya ya Bapak. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur nafas yang masih Kau berikan. Semuanya ya Bapak, kami bersyukur karena Engkau tetap setia terhadap hidup dan kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapak, kiranya itu Kau lanjutkan terus ya Bapak di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bapak yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan
bagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau tutup semua suara-suara yang tidak berkenan dalam hati kami. Dan hanya suara-Mu saja yang Bapa yang kami dengar melalui Pastor Wijaya. Engkau sembunyikan Pastor Wijaya di balik salib-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang difirmankan, apa yang beliau jabarkan, beliau uraikan, semuanya berdasarkan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati Bapak Pastor Wijaya di dalam seluruh kehidupannya, karena beliau terus menerus dari hari ke hari senantiasa memberitakan firman-Mu, menjadi saksi bagi semua orang yang ada di dekatnya atau dimanapun kami semua berada. Terima kasih ya Bapak. Oleh karena itu Bapak, berfirmanlah agar kehidupan kami beriman senantiasa menyenangkan hati Bapa, dan kami siap disebut pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom. Ya, ini kerinduan saya khususnya pribadi. Saya rasa ini jadi satu kerinduan semua jemaat di sini ya. Ada sukacita pagi hari ini, berikan dulu tepuk tangan. Ya, kita mulai pada wilayah ini sebenarnya sudah suatu kerinduan saya ya. Saya teringat mungkin ini sudah bisa diomong vakum 3-4 bulan. Kita tidak ada ibadah wilayah. Padahal saya selalu diingatkan seperti ada suara, kamu dekat sama lansia ya lewat ini. Karena kita nggak mungkin bisa ada di satu ibadah yang selalu ada jemaat banyak, nggak bisa. Jadi di tempat wilayah-wilayah ini kiranya kita bisa menjadi satu hati, bisa sepakat, bisa kesatuan hati ini muncul gitu ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Robert sama Bu Anak Robert beserta keluarga ini, dukung semua ini, anaknya hadir semua, ini hal yang sangat luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, saya tidak terlalu bercerita banyak. Saya tahu Pak Robert, saya tahu Bu Ana. Saya bukan juga menyanjung-nyanjung. Ini loh bentuk suatu teladan. Ya, Pak Robert di sini menjabat sebagai ketua RT yang mungkin sampai beberapa tahun ya Pak Robert ya. Jadi ini kita bukan memandang orang itu hanya sebelah mata, bukan. Jadi bentuk teladan ini yang harus kita lakukan. Setuju ya? Dari sini kita bisa merasa, oh ini teladan yang luar biasa, otomatis harus kita tirukan. Ya, berikan kemuliaan dulu lagi buat Tuhan. Masih sehat ya semua ya? Apa perlu nyanyi aku? Nyanyi, cok turu mana? Loh, guyu awisan. Perlu ndak? Cek no kuat. Nyanyi ya. Ojo turu. Dengan firman Tuhan, ojo turu, berikan tepuk tangan. Jadi ini kita buat penyemangat buat sesama. Jadi kita ini kalau kita mau menegur satu dengan yang lainnya, jadinya katanya apa penghakiman. Ya yang ditegur nanti juga tidak enak. Tapi dengan lagu ini nanti kita bisa semangat dengarkan firman Tuhan. Ya, saya juga menyapa Butin ini. Terima kasih Butin buat kesempatan bisa melayani di sini. Kiranya Butin terus dibawa hal yang terbaik, terutama kesehatannya makin kuat, makin dikuatkan imannya, makin dekat lebih lagi sama Tuhan. Ya, berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya akan bawakan firman. Biasanya wilayah pendek aja, tapi benar-benar ini tadi saya duduk di belakang. Wah, sepertinya firman saya yang kemarin tidak sia-sia. Ini memuji, benar-benar memuji Tuhan, terlebih lagi WL-nya luar biasa. Nanti kapan bisa dibawa ke konferensinya JIG ya? Nanti waktu konferensi diundang untuk bawakan WL ya. Setuju ya? Ya. Jadi ini terima kasih kembali buat keluarga Pak Robert yang terutama khususnya mendukung JIG Yestokam ya, kiranya akan terus menjadi teladan buat jemaat lainnya. Ya, tema hari ini saya siapkan mungkin 1-2 minggu yang lalu. Memang saya
harus memberitakan ini karena ini benar-benar teguran buat saya, terlebih ya teguran buat kita semua. Jadi temanya menang atas amarah. Sekali lagi saya akan bacakan menang atas amarah. Siapa di sini yang tidak pernah marah? Ayo angkat tangan yang tidak pernah marah. Ada dulu yang ngomong Pak Wijaya itu gak iso ngamuk, orangnya meneng tok. Oh, kalau marah wis koyo banteng gak karuan. Apalagi kalau marah pada wilun, oh tambah wis gak karuan ngamuk embe wilun. Tapi puji Tuhan, kita kenal Tuhan, kita kenal kekristenan, makin lama amarah ini harus segera dibuang. Satu ayat yang menguatkan kita semua di Efesus 4 ayat 26. Ayo siapa yang mau bacakan? Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini firman Tuhan yang menegur kita. Kita ini boleh marah, tapi kalau bisa segera dibuang. Ini ditegur kita sebelum matahari terbenam. Harus cepat-cepat selesai. Dulu di dalam rumah tangga saya kalau marah itu waduh tidak ada habis-habisnya. Kadang sampai 1 bulan. Apalagi kalau sudah tidak nyopo, meneng-menengan. Amarah ini berbulan-bulan. Bisa kadang sama keluarga aja bisa bertahun-tahun. Betul ya? Pernah yang ngalami ya? Pernah dengar ya seperti itu ya? Yang akhirnya nanti ada kekecewaan dah. Kalau sudah ketemunya di mana? Mesong. Kalau sudah ketemunya di Pancabudi, gotong royong, baru ada penyesalan. Nah, maka dari itu di sini kita ditegur apa? Amarah itu harus cepat-cepat dihilangkan. Kalau kamu tidak pernah marah, itu kamu munafik. Kita nggak mungkin nggak pernah marah. Semua pasti pernah marah. Saya pun pernah ngalami marah, ngamuk pernah. Tapi di sini kita ditegur dan selesaikan. Dengan cara gimana kita harus menyelesaikan? Saya selalu punya prinsip kalau saya marah, mungkin kalau saya sedang keadaan benar-benar marah saya ini tinggi, saya hanya bisanya apa? Diem jalan satu-satunya. Kalau saya mengikuti hati saya, bisa-bisa terjadi apa? Kekerasan. Itu pasti. Nggak tahu mecah ini, nggak tahu bisa terjadi juga pemukulan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ya, cara satu-satunya ini kuncinya kita ini disuruh diem. Sudah diem aja, masuk kamar, sudah bila perlu kita sudah bisa muji-muji, ya muji aja, berdoa gitu. Saya dulu kalau marah namanya ya sama seperti yang dilakukan orang-orang, mungkin mukul lemari, ya sama semua. Saya pun ya pernah melakukan sama. Saya pernah mukul tembok, yang akhirnya tembok kok dipukul ya loro dewe. Ya betul enggak? Sampai berdarah-darah. Ya kadang kita enggak bisa mukul. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya enggak pernah namanya mukul sesama, saya tidak pernah. Lebih baik saya nyakiti diri saya sendiri. Tapi di sini kita semakin kenal Tuhan, kita dibawa untuk apa? Sudah masuk kamar, diem, berdoa, dekat sama Tuhan. Sudah pasti Tuhan akan beri jalan, Tuhan akan beri petunjuk, gitu. Dan terus ini kita akan sama-sama belajar tentang menang dalam amarah itu gimana. Jadi kita semua ini harus hati-hati pada celah amarah. Celah amarah itu bisa loh, datangnya itu tidak diundang, bisa dari orang-orang dekat kita juga bisa, betul enggak? Orang-orang dekat-dekat kita loh juga bisa muncul amarah, muncul beda pendapat, perselisihan itu bisa. Tapi nanti kita ini sama-sama akan belajar. Saya pun banyak belajar di sini. Mungkin saat-saat ini saya bukan merasa gembala, saya bukan merasa pemimpin, sampai-sampai saya ngomong saya nggak mungkin memimpin orang tua, saya nggak mungkin memimpin seorang lansia, nggak mungkin. Kita sama-sama berjalan. Tapi di dalam perjalanan saya pernah marah, saya pernah rasa tidak enak. Bahkan saya pernah dimasuki celah iblis. Saya akui saya pernah. Saya bahkan berani ngomong saya sering. Tapi di sini saya ditegur, saya diingatkan untuk apa? Saya mulai introspeksi diri. Saya bukan merasa, saya harus menjadi teladan, enggak. Tapi saya berhadapan saat ini bersama siapa? Bersama jemaat lansia. Bukan masalah, wah luar biasa kalau firmannya ngerti lebih tertanam, enggak. Jemaat lansia yang saya anggap ini berarti lebih tua, lebih berpengalaman dalam kehidupan. Itu yang saya hargai, itu yang saya menjadikan panutan.
Saya melihat mungkin di sini ada Bu Ripka, mungkin Bu Ana Robert, ada Putin. Ini ada satu teladan-teladan yang luar biasa. Saya kadang waktu naik mobil terus lihat Putin jalan kaki pergi ibadah ke Santa Maria atau kemana ini. Loh, ini loh teladan. Saya sampai ngoreksi pada diri saya nggak bisa saya masih nggak bisa. Saya suruh jalani seperti Putin nggak bisa. Jadi setiap jemaat di sini pasti punya teladan. Putin ini guru saya juga dulu. Saya waktu masih SD di sini juga ada Bu Ripka. Lo enak kan aku ditemu sampai guru SD loro bisa. Ya, teman-teman saya belum tentu bisa ditemukan. Mungkin ketemunya paling lewat berita aja. Waduh, SMP Taman Harapan wis didol, wis ngono tok suaranya denger-dengerin seperti itu. Tapi untuk bertatap muka seperti ini suatu anugerah yang sangat luar biasa, jarang. Jadi di sini teladan-teladan lansia yang saya lihat bukan masalah kekristenannya. Waduh, firmannya luar biasa, ibadahnya bendino, bahkan mungkin muji nyembah benjam, bukan. Tapi benar-benar teladan lansia ini perlu baik dan baik lagi. Oke, bagaimana kita mengatasi amarah? Ini benar-benar saya pelajari juga. Kepingin enggak mengatasi masalah? Kepingin enggak mengatasi amarah? Ayo, siapa yang kepingin angkat tangan? Ya. Berarti ini orangnya sportif. Ini berarti orangnya bukan munafik. Ya, berarti pernah ada amarah di dalam pribadi, lepas pribadi. Setuju ya? Pernah ngalami amarah semua ya? Pernah ya? Nah, sekarang kita mau belajar gimana kita mengatasi amarah pada diri kita. Yang pertama, merespon dengan lemah lembut dapat meredam amarah. Angel enggak? Sulit enggak? Jadi kalau koncone marah, kita suruh lemah lembut. Bisa enggak? Sulit enggak? Nah, ini memang sulit, tapi di sini ada perintahnya harus dilakukan. Ojo marah, jambak-jambaan tambahan. Gelut cakar-cakaran tambahan. Nah, ini enggak boleh. Nah, nomor satu ini harus kita pegang dulu ya. Amarah itu gimana caranya? Yaitu dengan lemah lembut. Ini minimal apa? Meredam. Kayak kita lemah lembut itu meredam. Koncoy marah, kita ngomongnya halus gitu ya. Nanti meredam enggak? Pasti meredam. Emosinya tinggi, kita ngomongnya pelan, meredam sudah. Ini ada ayatnya. Ada ayatnya di Amsal 15 ayat 1 saya akan bacakan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi Alkitab ini ada semua. Kita ini dituntun, ini benar-benar dituntun. Tapi kalau kita benar-benar membacanya, bukan hanya membaca, kita merenungkan, oh benar ya ternyata. Ayo coba sekarang logik aja lah. Kita marah, ditimpali dengan marah. Kira-kira gimana? Wah, terjadi tekaran. Ya, seperti apa? Kucing kerah. Ya, ngaung titik, situke ngaung. Ngaung-ngaungan, suwe-suwe, cakar-cakaran. Ya, setuju ya. Di sini firman ini menegaskan kita semua loh. Ya, makanya dari sini yang pertama kita harus lemah lembut. Sulit. Sungguh sulit. Kita suruh lemah lembut itu sudah bisa, wis. Ya, apalagi menghadapi orang yang mungkin temperamennya tinggi, emosinya luar biasa, suruh lemah lembut. Waduh, sangat-sangat sulit. Tapi di sini kita diajarkan untuk melakukan dengan lemah lembut. Ayo cepat aja. Yang kedua, sadarkan diri kita dan hentikan amarah agar tidak membuahkan kejahatan lain. Nah, ini yang perlu. Kita akan mikirnya itu juga jatok kalau kita ini amarah. Betul enggak? Wong iki, ciwilun. Awas kan ya. Tak kayak contoh terus Cik Wilun ini kena meneh jadi ini. Nggak apa-apa, tapi jadi teladan yang baik. Cik Wilun sekarang sudah banyak perubahan. Saya bisa membuktikan lewat teman-teman saya. Kita doa terus biar Cik Wilun ini makin berubah. Sekarang dulu lek dodol roti goreng, dodol cakwe, untuk kusiji diseneni. Saiki lemah lembut, Cik nggak tambah Cik. Ada cakwe, ada ini loh. Sudah mulai melakukan. Berarti nomor 1 sudah dilakukan apa lemah lembut. Nah, itu akan dibawa terus sama Cik Wilun. Nah, yang nomor 2 ini tadi kita diajarkan untuk apa? Hentikan amarah agar kita ini tidak membuahkan kejahatan lain. Karena kita kalau masih ada amarah, percayalah, pikiran kita akan dihinggapi iblis dan kita akan melakukan hal-hal yang jahat.
kita melakukan sedikit gerakan, kita itu sudah dipikir, wah ini jahat ini, kelakuannya ndak berkenan ini mau nganu aku ini. Nah seperti itu. Ini saya akan bacakan di Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sudah ya, jelas ya, firman ini jelas ya. Jadi kita cepat-cepat tinggal marah, karena itu akan menimbulkan kejahatan. Ya, ini berlaku buat jemaat bukan, hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, ini pun berlaku. Orang kadang lupa dia hamba Tuhan, dia gembala, tapi amarah itu tetap ada. Saya pernah ngalami, saya harus nggak boleh munafik. Saya pun pernah ngalami, mangkel mbek seseorang pernah. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama. Khususnya kalau kita benar-benar, oh kita orang Kristen, kita harus mudah memaafkan. Cepat-cepat ndak maaf no. Seperti itu ya. Nomor 3, jangan disimpan atau dibiarkan berlarut, segera dibuang atau jangan ditunda untuk menyelesaikan amarah itu. Ini loh yang sulit dilakukan. Kadang kita tengkar sekarang, awas kon Bu Sri, kapan kon ketemu aku? Tak ajar kon. Nah seperti itu. Nah di sini di firman ini kita harus menyelesaikan hari ini juga, saat itu juga. Ini sulit banget. Terlebih manusia yang normal ya. Saya pun ya pernah kadang mangkel dengan seseorang, kadang bisa berlarut-larut. Padahal di sini kita diingatkan untuk selesaikan. Nah kuncinya kembali lagi, kalau kita nggak mampu, sudah kita disuruh apa? Diem aja sudah. Diem itu cara yang baik kok. Bukan mau kita mengikuti diam itu adalah emas, bukan. Tapi dengan diam sudah, tuntunan Roh Kudus itu akan memberikan jalan yang terbaik. Terutama dengan kita diam itu apa? Nggak akan muncul masalah baru. Betul enggak? Ketemu orangnya pun wis tak biemno dulu, bukan? Tapi pandangan iblis, cara iblis itu masih jahat. Oh meneng, kurang ajar iki Pak Wijaya. Aku dimeneng no. Awas kon, lu masih ada. Ini namanya iblis, ini masuk di dalam celah-celah kita. Padahal di sini saya diem itu untuk satu, kita menghindari untuk masalah baru. Tak diem dulu aja. Nah siapa tahu cara Tuhan itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Saya terkadang kaget kok loh, caranya Tuhan kok bisa seperti ini. Kadang saya melihat sendiri keadaan kejadian jemaat ini geger B ini geger B ini banyak loh. Tapi lihat cara Tuhan. Cara Tuhan luar biasa. Moro-moro lu iso akon, lu iso gaduk, lu ketemu maneh. Ya seperti itu ya, sering ya. Nah itu loh cara Tuhan. Ya oke, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan sebelum saya lanjutkan. Yang nomor 3 ini kita akan bacakan firman-Nya agar kita mengerti. Jadi amarah itu harus segera dibuang, ojo ditunda lo ya. Diingatkan lagi lo ya, jangan ditunda tapi segera dibuang. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Wis enak kalau kita bisa megang firman ini enak. Saya di sini saya kenal kok, tidak pribadi lepas pribadi. Saya kenal sekali, saya kenal Bu Marta, saya kenal itu yang di belakang Bu Bari, Bu Pris. Saya kenal semua, Bu Yermi, Bu Ripka. Ayo kita mulai berikan teladan-teladan yang positif. Kita minimal kita sudah wis meninggalkan hal yang tidak berkenan, yang marah-marah itu segera-segera dibuang. Oke, yang terakhir. Nah ini yang terakhir karena memang kalau wilayah ini harusnya tidak panjang, tapi untuk pembukaan agak panjang dikit, tidak apa-apa ya. Nanti tak akhiri cerita yang menguatkan. Tak cerita nih maneh, tidak apa-apa. Wijaya jago cerita, tapi so nyuntung nggak anyar terus. Episode anyar terus itu bisa ndak. Nah seperti itu, bukan satu kesombongan, tapi Tuhan selalu memberikan hikmat pada saya. Saya baca sekali, saya bawa, saya sampaikan. Jadi suatu berkat yang luar biasa buat saya. Yang terakhir, lepaskanlah pengampunan dan segera berdamai, karena pengampunan adalah obat manjur, memadamkan amarah dan hidup dalam damai. Nah ini loh, lepaskan pengampunan. Kadang kita susah kok, apalagi ngampuni welun, wangel masa ampun. Waduh welun ngaku no ini awas kan. Nggak apa-apa Cik Welun dibuat contoh, nanti bisa dibawa teladan yang luar biasa. Ngerti nggak masalah pengampunan? Ini harus dilakukan, jangan disimpan. Pengampunan itu harus dilakukan. Kita bisa ngomong maaf, tapi di hati ini si ada grundele ya, ada masih tersimpan atau terselip di dalam hati kita. Ngalami, saya pun pernah ngalami. Saya pun pernah ngalami dengan salah satu hamba Tuhan. Saya waduh sudah
pahit, sakit sudah tak lupakan aku harus sesuai firman Tuhan. Tanpa pipi kiri berikan pipi kanan, sudah tak lakukan semua. Tapi iblis itu tahu celah-celah kita, hati kita ini masih ada. Ya, saya sampai ditemukan, padahal ini amarah loh ditemukan. Nah, di sini kita dibawa untuk mengampuni. Ini susah, tapi kalau kita bisa melakukan itu hal yang luar biasa. Di ayat ini setelah kita bisa memberikan pengampunan yang luar biasa, kita akan didapatkan apa? Damai sejahtera. Kita ini minimal itu kita ini bisa tenang. Itu yang terutama. Di Lukas 17 ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Itu loh, 7 kali. Suruh ngampuni loh itu. Nah, kalau bisa kita ini sebelum 7 kali, cepat-cepat kita ngampuni. Saya bukan menghakimi tentang lansia dengan berbagai banyak cerita ya. Setiap ibadah dididik, waduh geger Pak Wi. Sedikit-dikit, waduh geger, sedikit-dikit ada masalah ini, sedikit-dikit ada masalah ini. Saya ngomong apa? Lumrah. Oh segini banyak kok. Nggak ada pertikaian ya nggak mungkin ya. Bahkan saya sampai waktu awal-awal saya sampai mikir loh, ini Pak masalah lungguh iso rame. Ya masalah duduk iso rame. Seakan-akan satu kursi ki wes gopekku ini gitu ya, kak mulai ya pisan ya. Betul enggak? Seakan-akan posisiku di sini, aku nggak boleh digantikan sudah. Posisiku harus di sini. Gowon mulai pisan aja nih, iya kan? Nah itu masalah duduk. Bahkan masalah jejer pun sama. Bahkan lagi masalah pengangkutan pun sama. Mau aku dibareng nombe iki, mau aku kongkong geser bokong. Loh kalau nggak cukup kongkong geser bokongnya nggak mau kan ya repot. Iya betul enggak? Nah ini loh yang di firman ini kita diingatkan terus, diingatkan semua. Saya nggak ngomong tentang lansia ini kegiatannya gini-gini aja. Kelakuannya, pertikaiannya macam-macam gini aja, enggak loh. Bahkan di semua orang itu ngalami itu semua. Bahkan saya berani ngomong hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala sama senggol-senggolan ini kudu masalah di transportasi geser bokong atau apa. Di dalam pelayanannya dia juga senggol-senggolan. Nah ini yang jadi pergumulan kekristenan saat ini. Saya bisa menyaksikan saat ini banyak bermunculan gereja-gereja di Malang. Motivasi mereka kita nggak bisa ngerti. Ini untuk apa, tujuan apa, kita nggak bisa. Kita pun nggak boleh menghakimi. Tapi lihat, dengan berbanyaknya munculnya gereja, yang akhirnya yang bikin bingung siapa jemaatnya. Nah di sini loh kita harusnya dibawa fokus. Kita ini benar-benar mau beribadah, mewujudkan suatu ibadah sejati, atau hanya untuk melo-meloan, hanya untuk ngeramino aja. Bukan itu tujuan ibadah. Ya kiranya jemaat lansia di tempat ini, saya selalu berdoa, Tuhan, tuntunan Tuhan, jemaat lansia ini Tuhan, untuk boleh, sekali lagi, saya selalu berdoa untuk boleh mereka beribadah di mana-mana, tapi bawa hati dan imannya untuk fokus sama Tuhan. Kemarin pun saya selalu menguatkan, tidak boleh ada motivasi lain, tidak boleh ada pemikiran kepentingan lain, sudah fokus sama Tuhan. Dan tanda serunya, segalanya pasti disediakan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, untuk mengakhiri firman ini saya akan bercerita. Cerita ini ya ada sangkut pautnya, tapi cerita ini benar-benar bagus untuk kita jadikan kita ini pegangan. Oh, ternyata itu seperti ini. Nah, ini ada judulnya. Cerita ini ada judulnya Kerbau yang Malang. Kerbau ini malang sekali. Jadi ceritanya suatu hari kerbau ini seperti biasa dibawa dengan petaninya, dia harus membajak, dia harus membawa beban, dia harus pokoknya disuruh kerja lah, ya seperti itu ya. Setelah agak siangan kerbau ini pulang. Kerbau ini pulang otomatis dengan keadaan capek ya, lesu tidak karuan. Ya dia itu sampai orang ngomong, kalau manusia ini ngomong sambat, saking kesel ini sambat. Dia ngomong, aduh badanku kok kesel, capek sekali, kerja seharian tidak berhenti. Kalau diizinkan besok aku harus absen lah, istilahnya harus berhenti dulu, aku tak istirahat, berhenti dulu. Nah suara ini didengar sama anjing, dan kerbau ini cerita sama anjing, aku hari ini melakukan pekerjaan berat, aku capek sekali, kalau diizinkan besok aku bisa libur, aku tak libur sehari untuk mengembalikan fisikku biar kuat. Nah ini yang dengarkan anjing. Anjing jalan di sekitar itu ketemu kucing. Nah, akeh iki ketemu binatang-binatang akeh. Ya, tapi nanti ditangkap. Ceritanya nanti ditangkap. Ketemulah kucing,
Akhirnya anjing ini cerita ambek kucing, aku tadi ketemu kerbau. Dek koyo iku kesel dek. Ambek petani kok diajar kerja entek-entekan sak dino. Sampai dek kesel, akhirnya dek ngomong akhirnya meneh gak kerja. Nanti ditangkap aja, sudah beda ceritanya ya. Pergi kucingnya sudah beda. Kucing nangkep sudah. Oh iya, sakno berarti kerbau itu ya. Sudah dikerja hari, ya kan, capek ya. Dia akhirnya sambat nggak kerja, dia ngomong mau berhenti dulu kerja, nggak kerja dulu. Kucing nangkep, jalan lagi ketemu kambing. Ya tahu kan kambing ya. Boleh ketemu kambing ya kebajut ya gak tahu. Akhirnya ketemu kambing, kucing ini cerita, wah aku tadi dapat cerita tuh anjing. Sakno kebo iku. Wis disuruh kerja seharian wis koyo wis gak semangat dek, patah semangat dek, ati lereng kerja. Wis gak mau kerja. Dek maunya itu wis mosok petani iki maunya enak itu aku disiksa kayak gini kerja gak dikasih istirahat. Dek ati mandek wis kerja. Sudah beda lagi ya cerita ya. Jalan lagi kambing ini, kambing jalan lagi ketemu apa? Ayo kepinginnya ketemu apa? Gampang wis. Ketemu apa maunya? Tak cerita nih. Oh kelinci enggak, kelinci jauh. Kelinci diem. Lu sudah, tadi ketemu anjing sudah. Oke wis, tak terus ceritane. Dia ketemu kuda. Ya, kambing ini ketemu kuda, dia cerita lagi. Nah, ceritanya ini mulai berubah lagi. Sakno namanya kebo itu sudah disuwikso ndak karuan suruh kerja, dia ndak betah kayak dia mau cari kerjaan lain, gak mau dia sama petani itu, pola diambil untungnya tok, mosok disuruh kerja ndak dikasih makan, suruh kerja tok masih dipecuti, masih disuruh ngangkat beban, itu tambah ya. Ya semoga-moga nggak ketemu binatang-binatang lain ya, nggak selesai nanti ya, nanti sore nggak akan selesai. Kamu nanti ngomong kelinci, ngomong apa lagi, ngomong sapi, sudah nanti nggak selesai ceritanya. Nah, cerita ini kita diingatkan sebagai manusia. Ayo kita nangkep suatu cerita itu yang benar. Nah, setelah kita nangkep cerita, saya selalu ngomong, ojo ditambahi, ojo juga dikurangi. Dikurangi, ditambahi, ya podo bahayai. Ya, lebih baik kalau kita bercerita, ya bercerita apa adanya. Terlebih lagi harus dengan bukti fakta yang ada. Lihat kerbau kecapean, dia minta istirahat, dia berangan-angan, moga-moga aku bisa istirahat sehari, besok ndak kerja. Cuma itu aja ceritanya. Tapi sudah ditambah dipecuti, disiksa, panjang jadinya. Jadi kita dibawa untuk apa? Cerita teladan ini. Ayo kita nangkep suatu cerita dari orang lain, kita ceritakan apa adanya. Kita cerita A ya A, kita B ya B. Jangan didowo-dowo no. Saya di sini tidak menghakimi loh ya. Kita semua sama. Aku pun sama. Kadang cerita yang kalau namanya orang ngomong keperucut, wis kaon. Kalau salah sudah. Ayo. Ada yang bisa menyalahkan kalau ada orang ngomong keperucut? Ya betul Bu Herlina. Betul ya. Kalau orang sudah merusut namanya keperucut, sudah wis lain cerita. Kita tidak bisa menghakimi. Tapi caranya yang nomor satu, kalau kita sudah keperucut, segera samperin orang itu. Samperin orang itu, segera ngomong keliru omongan ini, yang betul ini. Itu akan berhenti. Tapi kalau kamu diam, kamu biarno, wah panjang sudah. Ya seperti yang saya pernah cerita, bagi seorang bijak suruh bawa ayam, tapi ayam itu harus dibawa dengan bulu-bulu yang harus dilepaskan. Siapa yang pernah dengar cerita itu, yang pernah ikut pelayanan di saya? Dia datang kepada orang bijak, suruh jabut bulu-bulunya, sampai ketemu orang bijak itu, orang bijaknya ngomong, kamu balik lagi ambilin bulu-bulu itu. Akhirnya tidak mungkin bisa, bulu itu sudah terbang kemana-mana. Ya kita sepakat ya, untuk hari ini kita diingatkan untuk apa? Jaga mulut. Jaga suatu cerita itu nyeritakno yang benar. Ya setuju ya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah wilayah pembukaan ini Tuhan. Di tempat Bapak Robert Tuhan, di Puri Cempaka ini Tuhan, kiranya Tuhan tempat ini Tuhan akan menjadi teladan Tuhan, untuk menyertati kita semua Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk beribadah
yang sejati Tuhan. Kiranya terus Engkau berkati tempat ini Tuhan. Terutama Tuhan, Engkau berkati Pak Robert, Engkau berkati keluarganya, anaknya Tuhan. Engkau berikan yang luar biasa Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang dahsyat. Engkau turunkan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, saya berdoa buat Putin Tuhan. Hari ini mungkin mengalami sakit Tuhan, mungkin badannya kurang begitu baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Engkau kuatkan kaki-kakinya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan berikan iman yang sempurna. Kiranya Engkau akan menyempurnakan segalanya Tuhan. Dan yang terbaik Engkau akan berikan Tuhan. Terkhusus juga buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya akan dibawa pulang Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan Tuhan buat kita semua. Pagi-pagi kita sudah diajarin untuk jahat. Iya, pagi-pagi kita sudah diajarin untuk jahat ya. Iya. Enggak ya? Jahat jaga hati. Jamu jaga mulut. Kalau saya bisa punya pengalaman ya, biasanya yang suka banyak amarah itu bukan ibu-ibu yang seperti ibu-ibu ini. Biasanya seperti saya, ibu-ibu saya seperti saya ini mungkin lebih gampang marah gitu ya. Kalau mau marah, ingat dihitung dulu sebelum ngomong gitu ya. Kalau lagi mendedek gitu hatinya ya, diam dulu, dihitung sampai 100. Saya coba ketika mau marah kita hitung dulu 1, 2, 3, nggak sampai 100 sudah padam marahnya ya. Mungkin kita bisa terapkan, itu hal yang sepele ya. Mungkin kita bisa terapkan, mungkin kita lagi mangkel nih sama anak, lagi mangkel nih. Biasanya mangkelnya ke anak bukan ke cucu ya. Kalau ke cucu disayang biasanya. Coba hitung dulu sampai 100. Biasanya tuh udah reda sendiri ya. Tapi ibu-ibu semua ini luar biasa. Kalau saya lihat itu wajah-wajah penuh sukacita. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan ya, karakter kita semakin diubahkan seperti Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rika. Saya undang untuk bangkit berdiri ya. Kita berdoa, kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berada di sini, semuanya ini adalah berkat kemurahan-Mu yang demikian besar bagi kehidupan kami, kaum lansia Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami serahkan kembali firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau tanamkan ke dalam hati kami. Berilah kami kemampuan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami Tuhan menolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami, supaya setiap kali apa yang kami akan lakukan Tuhan, terutama kemarahan Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa meredanya Tuhan, kami bisa mengampuni sesama kami Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar hidup dalam hati kami, terutama kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Sebentar lagi kami akan menghadap Engkau. Biarlah Tuhan kami berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Makin hari boleh makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk tetangga-tetangga kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi berkat Tuhan di mana kami berada, di mana kami beribadah kepadamu. Biarlah contoh teladan-Mu ada di dalam hati kami. Kami menjadi terang di dalam dunia yang makin hari makin gelap ini. Saat ini Tuhan, perkenankan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya di mana-mana mereka berada Tuhan,
Kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, sampai satu kali Engkau panggil mereka Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini mungkin dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam kesakitan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau curahkan rahmat-Mu yang dari surga Tuhan. Ubahkanlah Tuhan keadaan ekonomi bangsa kami Tuhan. Berilah kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, supaya negara kami makin hari boleh makin menghadapi satu ketenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mendengar segala doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Kami mohonkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, tiba-tiba hujan. Bisa pindah mungkin yang merasa yang kena hujan ya? Enggak? Enggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan memberi buat Tuhan. Nanti Ibu Jeremy bisa mengambil persembahan ya. Ya, Ibu Jeremy udah. Mari kita berdoa. Bapa yang maha dahsyat, maha agung, maha tinggi, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hati yang sabar sesuai perintah Engkau. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Biar firman Tuhan itu menjadi rema dan kompas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat perlu Kau Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur atas firman teguran untuk memperbaiki kehidupan kami sehari-hari. Engkau ubah hati kami, pikiran kami menjadi baru dan serupa dengan kehendak Engkau saja yang jadi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menggerakkan hati keluarga di tempat ini, Pak Robert dan Ibu Ana yang sudah memberi tempat untuk kami beribadah. Kiranya Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda atas kebaikan mereka, atas pengorbanan mereka, atas perbuatan mereka. Kiranya Tuhan yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga ini, Engkau memberkati anak cucu mereka Tuhan. Terima kasih banyak juga hadir di sini, tidak ada satupun yang terlewatkan. Engkau berkati kami secara berkat rohani dan jasmani. Tiba saatnya kami akan memberi sedikit Tuhan apa yang kami miliki. Kiranya Engkau berkati, membalas berlipat-lipat kali ganda tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu, mengalir di waktu
Ingatnya seperti sungai di hatiku. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau permainan sedikit ya. Biar walaupun dingin, walaupun hujan turun ya, biar semangat kita mau bergerak. Iya, kita mau bergerak. Sekarang ada lagu, ada tiga kata ya. Hujan ya, bila-bila semakin ke belakang mungkin ya. Enggak, semakin ke kanan. Oh gitu. Iya. Oke, semakin ke kanan dulu. Udah. Gini, kalau menari Raja Daud, Raja Daud menari menara, menari Raja Daud menari di menara. Nah, kalau saya bilang menari, berarti Bapak Ibu gini, menari. Kalau menara berarti begini, ya, begini. Kalau Raja Daud pakai mahkota ya, Raja Daud pakai mahkota, menara begini, menari begini, ya. Oke. Nanti kalau yang paling berhasil gimana Pak Robert? Wah, ada. Oh iya. Ya, yuk kita mau sama-sama dulu ya. Sama-sama dulu. Menari menara Raja Daud. Raja Daud menari di menara. Di menara Raja Daud menari. Raja Daud menari di menara. Ya. Oke. Yang paling lancar nanti ini siapa ya? Nanti Pak Robert bisa lihat ya yang paling lancar yang mana. Oh iya. Oke. Menari menara Raja Daud. Oh iya, berdiri. Oke, ada iklan ya Mas Yan ya. Iklan roti. Oh iya, Wah, Asriwijaya, bantu lihat ya. Jangan lupa menari begini. Menari terus menara Raja Daud. Menara. Menari tangannya dua. Ya, terus menara gini. Menara seperti menara aja. Terus Raja Daudnya gini pakai. Nah, ayo. Boleh iso kabeh lah dia gila. Ya. Ayo. Menari Raja Daud di menara. Ayo lagi. Menari Raja Daud di menara. Pelan-pelan, oke. Menari Raja Daud di menara. Di menara Raja Daud menari. Raja Daud di menara menari. Ya. Ayo, Bu Yeni sama Bu Bali ya ini hampir cepat sama ini. Ayo dibaca tuh di depan. Ya. Ya, oke. Wah, sudah mendapatkan 3 ini ya, 3 ya. Yuk. Menari Raja Daud di menara. Di menara Raja Daud menari Raja Daud di menara menari. Di menara Raja Daud di menara menari. Betul luar biasa. Pak Wi, ini ya kasihkan Pak Wi. Iya.
Oke, ya silakan duduk. Masih ada nih. Gini. Ini mau bawa HP kan? Ya, semua bawa HP enggak? Ya enggak bawa HP tapi demi. Nggak bawa. Oh, yang bawa HP. Wallpapernya kalau gambar foto keluarga siapa? Ayo ditunjuk ya. Dilihat. Ditunjukkan. Wallpapernya tuh keluarga. Coba dilihat. Keluarga. Wallpaper HP-nya tuh langsung ketika dibuka HP-nya tuh langsung kelihatan keluarganya tuh, ada nggak? Ya. Ayo siapa yang lainnya? Dia gambarnya keluarga. Gambarnya kucing lo ya. Gambar keluarga. Ada lagi? Oke, ya ini wes ya. Oh iya. Oh iya. Kami silakan. Siapa lagi yang di HP-nya ada tuh, Pak Wi? Liin. Sama liinnya ini. Satunya maju, satunya maju. Ya ya. Ada gambar keluarga. Ada gambar keluarga. Ayo gambar keluarga. Ayo satu lagi yang gambar keluarga. Ada? Ada? Gambar apa? Keluarga, bersama keluarga. Oh iya, ada apa-apa? Ya nggak apa-apa. Silakan. Pokoknya ada keluarga. Iya. Kok tahu bahasa Iya. Ada lagi yang di HP-nya PP-nya itu ya. Ada lainnya? Yang mana? Margaret. Di situ aja, Bu Margaret, nggak apa-apa. Tunjukkan gini aja, Bu Margaret. Tak lihat. Nah, sama siapa itu? Ya. Ya. Ayo, maju. Maju. Ya. Hah? Loh, ini Ibu belum. Ayo, lainnya. Itu Bu, Ibu ada tuh. Oh ya. Udah ya. Ayo, terakhir. Terakhir ya. Sekarang pertanyaan tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan aja. Dengerin baik-baik ya. Bukan ya. Halo, Bu Sri. Ya. Tebak-tebakan ini. Ada pertanyaan yang bisa jawab, angkat tangan dulu. Nanti Pak Wijaya yang milih ya. Oke? Kalau ada ayam jago milik Ibu Ratna bertelur di halaman Pak Kumis, siapa yang memiliki telur itu? Pak Kumis. Kenapa kok Pak Kumis? Kenapa kok Pak Kumis? Kok ayamnya Bu Ratna kok? Ayo dijelaskan. Hah? ayam. Lah iya, telurnya yang memiliki ayam. Lagi ada tadi Pak Kumis, tadi ayam. Siapa? Oh, berarti ceritanya. Ayo ya. Tak ulangi lagi ya. Kalau ada ayam jago milik Ibu Ratna bertelur di halaman Pak Kumis, siapa yang memiliki telur itu? Bu Ratna. Mungkin Pak Kumis. Iya. Iya. Ayam jago gimana bisa bertelur? Iya, tadi kan saya bilang ayam jago. Ayo coba-coba lagi ya. Ya, ini kalau ibu-ibu tuh pasti tahu ini. Ibu-ibu pasti tahu ini, pasti tahu. Apa perbedaan matahari dan bulan? Ayo, matahari dan bulan. Matahari itu panas, Ya. bulan itu nggak panas. Oh. Pernah ke bulan? Saya kalau di dunia di sini aja panas, kalau
siang. Matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam, Bisa tenggelam. matahari bisa tenggelam. Kalau bulan, Tidak tenggelam. nggak tenggelam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Matahari itu kan pada waktu siang. Oh. Bulan adanya malam. Oh. Itu kan pertanyaan yang itu kan jawaban yang benar. Ini tebak-tebakan kok. Tebak-tebakan kok. Ayo. Ayo tahu. Matahari ada diskon. Iya. 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 Kalau matahari itu loh banyak diskonnya Kak Bu. Kalau bulan purnama itu ada nggak diskon? Nggak ada. Nama malam bayar. Iya, iya kalau bulan purnama ya lainnya loh. Aduh. Tanya apa ya? Oh yang gampang, ya sudah yang gampang. Apakah huruf keempat dalam abjad? Oh gitu. Apakah huruf keempat dalam abjad? Apakah huruf keempat dalam apa Bu? Bukan. Iya. Kok bisa? Kok bisa Bu? Abjad. Iya kan saya bilang. Apakah huruf keempat dalam abjad? Terakhir. Ya terakhir Pamungkas ini harus Isa keterlaluan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Didengarkan ya. Berapa umur Pak Robert? Ayo. Umur 78. Ya. Salah, ayo. Berapa? 75. Salah, ayo siapa? Cepet-cepetan. Berapa? 70. Salah. Ada yang bisa? Loh, ditebak kabeh. Diurut aja mari 71 72. Ayo, siapa? Enggak bisa ya? Ikut 3. Nah, wis. Saking sakno nih. Soalnya tadi 3. Oke, ayo ini pelan-pelan ke sana ya. Yang memimpin doa makan siapa? Yang memimpin doa makan Bu Sri. Ayo, doa dulu Bu Sri. Nanti gantian masuk pelan-pelan ya. Salam teman-teman, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kita semua Tuhan di tempatnya rumah Bu Robert Tuhan. Kami merasa sukacita damai sejahtera bisa menikmati di tempat ini walaupun hujan Tuhan. Saya sudah rindu sekali Tuhan kepada putri yang aku sayang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu begitu indah. Tetapi Tuhan firman-Mu terus menjadi rema di hati kami masing-masing. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kita mau menikmati Tuhan, jasmani Tuhan. Sucikan makanan ini menjadi besar dan sehat di dalam tubuh kami. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, ayo. Ayo gantian. Ya, matiin udah. Ayo, silakan. Ayo. Nanti boleh makan di depan itu bisa ya, gak hujanan ya. Ya. Pelan-pelan, nggak boleh rame. Ayo.
mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup. Ya, wis sama. Duduk sini. Ayam. Di sini yang ini dulu kan. Jalan. Ya, apa-apa, seperti duduk. Oh, enggak mau di nasi. Maunya jagung. Nasi enggak mau di jagung. Ayo langsung aja. Dua baris enggak apa-apa. Ayo. Ya, ada ini duduk es. Es. Ya, pas. Kalengnya? Iya, tadi kan nggak nutup. Katanya dijemput, kamu mikir di Oh iya, ya ikut aku ya. Enggak, makan dulu. Iya. Ayo. Ciwilun di sini nutup jalan nih, situ Ciwilun. Nggak bisa muter. Ciwilun nutup sini Ciwilun. Tujuh di sini Ciwilun nutup jalan di sini. Sini sebelah sini cek nutup jalan orang. Terus. Nah, wes bener. Yes. Tuh, ke bawah. Masuk Anda, cari Anda. Makanan. Ayo. Ayo. Iya.